Teman, kali ini saya berada di Gereja Katolik Santo Barnabas Pamulang. Nah, saya datang ke sini untuk mengajak teman-teman mereview dan melihat ada apa saja di gereja ini. Saya ke sini juga sekaligus untuk mengikuti misa Rabu Abu dan ingin menelusuri beberapa tempat menarik yang ada di gereja ini. Untuk itu saya mau ngajak teman-teman untuk tetap di video ini dan melihat saya berkeliling ke Gereja Santo Barnabas Pamulang. Jadi ini adalah pintu masuk di Gereja Santo Barnabas Pamulang. Nah, ini kita saat masuk itu sudah disambut ya dengan salah satu kata-kata suci ya yang ada di sini. Ini saya berada di halaman depan di Gereja Santo Barnabas Pamulang. Nah, saat kita masuk kita akan melihat sebuah semacam air mancur di gua kecil ya. Dan di sini juga ada ikan-ikan koi. Jadi menambah suasana asri dan nyaman di gereja ini. Karena memang saya melihat di sini banyak sekali tanaman-tanaman ya yang ada di depan gereja. Di depan saya adalah sebuah patung replika dari Santo Barnabas. Nah, Santo Barnabas ini merupakan pelindung di gereja ini. Digambarkan sosok Barnabas adalah orang baik yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sehingga diharapkan umat yang berdoa di sini meneladani sosok Santo Barnabas. Ya. Ini merupakan jalan ke area parkir motor ya. Kebetulan parkir motor berada di dalam basement gereja ya. Jadi terlindung dari hujan juga. Tak perlu khawatir helm basah nih kalau misalnya hujan di sini. Nah, sekarang saya berada di depan Gua Maria dan Taman Doa dari Gereja Santo Barnabas ini. Ini Gua Marianya menarik banget karena memang di sini ada taman, ada kolam ikan juga dan cukup terbuka ya. Atasnya jadi terang. Nah, ini Taman Doa ini memang dirancang untuk menambah atau membuat umat yang berdoa di sini kusyuk. Ya, jadi tuh di belakang saya ada ikan, banyak sekali ikan hias ya. Di belakang saya adalah Gua Maria dari Gereja Santo Barnabas Pamulang. Nah, Gua Maria ini suasananya sangat asri banget, meskipun sedikit bising ya dengan suara kendaraan, tapi tempatnya yang teduh, dikelilingi oleh kolam, itu membuat kita berdoa di sini seolah-olah menjadi lebih dekat dengan sosok Bunda Maria. Jadi teman-teman kalau ke Gereja Santo Barnabas wajib banget berdoa di Gua Maria ini yang letaknya berada di belakang gereja. Untuk masuk ke gereja kita harus naik tangga karena memang gereja ini bangunannya berada di lantai atas ya. Ini adalah bangunan dalam gereja. Di depan saya adalah altar dari gereja
Santo Barnabas Pamulang. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah adanya patung Tuhan Yesus yang seolah-olah melayang ya di udara. Nah, sosok Tuhan Yesus di sini digambarkan tanpa salib dan sosoknya seolah-olah hadir di atas kita yang berada di sini. Nah, patung Tuhan Yesus melayang ini merupakan sesuatu yang jarang ya saya lihat di gereja-gereja yang ada di Jakarta. Dan itu di belakang patung Tuhan Yesus juga terdapat gambar dari rasul-rasul Yesus ya. Itu ada beberapa rasul Yesus yang ada digambar di situ di belakang. Jadi umat bisa melihat bagaimana sosok Tuhan Yesus yang berada di depan tampak seolah-olah didampingi ya oleh rasul-rasul Tuhan Yesus, rasul-rasul Tuhan yang ada di belakangnya. Itu ada beberapa santo seperti Santo Petrus, Santo Paulus, dan ada juga beberapa nama rasul-rasul Tuhan Yesus lain di belakangnya. Kemudian di belakang altar juga ada sebuah tulisan ya dalam bahasa Latin, In verbo autem tuo laxeborate, yang kira-kira yang artinya adalah tetapi karena engkau yang memerintahkan, kuterbarkan jala juga. Ini merupakan kutipan dari Injil Lukas bab 5 ayat ke-5. Ini menggambarkan bagaimana ketaatan Petrus kepada Yesus yang menjadikannya moto iman untuk menyebarkan ajaran cinta kasih Tuhan. Saya berada di kursi depan gereja Santo Barnabas. Nah, salah satu hal yang membuat saya terkesan di gereja ini adalah AC. AC-nya yang dingin sekali, teman-teman. Jadi kalau kita duduk di sini itu dingin sekali AC-nya. Jadi memang disarankan untuk teman-teman ataupun lansia ya untuk pakai jaket saat misa di dalam sini karena memang AC-nya yang dingin dan menyemprot sangat tajam ya ke umat yang duduk. Tapi memang hal itu tidak mengurangi kenyamanan dan kekusyukan kita dalam berdoa. Di depan altar juga ada dua patung, salah satunya patung Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang berada di samping kiri dan kanan altar. Untuk legroom di kursi gereja Santa Barnabas ini cukup luas ya. Saya pun juga kakinya bisa selonjoran ke depan ya, dan ini juga tempat berlututnya juga cukup empuk ya, dan ini tempat menaruhnya ini tapi agak tipis nih, jadi tidak terlalu lebar sehingga harus hati-hati kalau menaruh barang di sini karena khawatir bisa jatuh ya kalau memang kesenggol atau terkena getaran. Nah, untuk gereja ini sendiri diresmikan oleh Kardinal Julius Darmo Atmojo pada 21 November tahun 2009 lalu. Nah, pengelolaan gereja ini berada di bawah kongregasi imam-imam dari Hati Kudus Yesus. Untuk kapasitas dari gereja Santo Barnabas Pamulang sendiri cukup besar. Ya, ini gereja ini bisa menampung sekitar 3.500 umat. Ya, dan gereja ini juga memiliki fasilitas parkir yang besar juga. Nah, dari penglihatan saya dan pantauan saya,
Barnabas Pamulang sendiri sudah dibangun sejak tahun 1993. Nah, gereja ini merupakan pemekaran dari paroki Santo Stefanus di Cilandak. Nah, awalnya umat di gereja ini itu merayakan perayaan Ekaristi itu di sebuah aula di sekolah dasar Mater Dei. Nah, lalu kemudian dibangunlah sebuah gereja di kawasan Pondok Cabe ini dan diresmikan pada 21 November 2009. Tuhan rahmat Allah pada umatnya. Jawaban tersebut selayaknya diwujudkan dalam sikap tobat yang disertai niat yang ikhlas dan diungkapkan dalam tindakan puasa, amal, dan doa. Sikap hidup terbuka pada Tuhan pun hendaknya selalu diusahakan karena dialah satu. Gereja ini juga memiliki umat yang tersebar di 12 wilayah dan 68 lingkungan. Nah, wilayah dan lingkungan ini tersebar di area Tangerang Selatan, Bogor, dan Depok. Namun gereja ini masuk ke Keuskupan Agung Jakarta. Gereja ini juga memiliki sebuah ruang adorasi abadi yang bernama Maria de Fatima. Nah, ruang adorasi ini diresmikan yang juga dikenal ya dengan nama Kapel Santa Maria de Fatima. Adalah ada sebuah papan doa dan harapan ya. Jadi teman-teman yang datang ke gereja ini bisa datang ke sudut ini dan menuliskan doa dan harapannya. Jadi doa dan harapan teman-teman nanti ditulis dan digantung di sini. Itu banyak banget doa-doanya, ada yang doa untuk kelancaran karir, studi, kesehatan, dan lain-lain. Nah, gereja Barnabas ini memang modelnya ini memanjang ke belakang ya. Nah, gereja ini bisa menampung sekitar 3.500 umat dalam sekali misa. Nah, gereja ini juga memiliki lapangan parkir yang luas, yaitu bisa menampung sekitar 450 mobil sampai dan 800 motor dalam satu gedung gereja. Jadi memang gereja ini besar dan bisa menampung begitu banyak umat ya dalam sekali misa. Ini merupakan area parkir belakang dari gereja, luas banget ya teman-teman ya. Jadi kalau ke gereja ini tidak perlu khawatir kesulitan parkir karena parkirnya luas ya dan rapih ya di sini parkirnya ya. Tidak sulit lah ya untuk mencari parkir di gereja Santo Barnabas Pamulang ini. Ini lokasi parkir ada di belakang gereja. Nah, ini ada anjing penunggu gereja nih, lagi santai dia. Jadi meskipun gereja ini berada di pinggir jalan raya, tapi gereja ini tampak asri dan adem ya, karena di sini banyak sekali pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang dipasang di sekeliling gereja. Jadi meskipun kita berada di sini, tapi suasananya tetap enak gitu ya. Meskipun memang berada tepat di pinggir jalan raya yang suasananya bising dan dilalui banyak kendaraan. Jadi di gereja ini juga tersedia balkon di lantai 2. Nah, buat umat-umat yang telat atau tidak sempat duduk di bawah bisa duduk di lantai 2 ini karena memang ukuran balkonnya sangat luas sekali ya. Nah, ini saya lagi ada di lantai 2 balkon gereja Santa Barnabas. Itu dia teman-teman jalan-jalan kita dan review keliling gereja Santo Barnabas di Pamulang.
Buat teman-teman yang rumahnya di kawasan Tangerang Selatan ataupun wilayah lain di Keuskupan Agung Jakarta, wajib dan harus banget nih untuk berdoa di gereja ini, karena memang di gereja ini sendiri mempunyai taman doa yang sangat bagus dan memiliki fasilitas parkir yang luas. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika berkunjung ke gereja ini. Nah, untuk datang ke gereja ini teman-teman bisa melintas di Jalan Raya Bogor atau dekat Ciputat yang mau ke arah ke Parung. Nah, untuk naik angkutan umum juga tersedia bus Transjakarta, jadi memang akses ke gereja ini sangat luas. Jangan lupa teman-teman untuk ikut terus perjalanan saya ke tempat-tempat menarik untuk mendapatkan pengalaman baru dan informasi lainnya tentang tempat-tempat menarik yang saya kunjungi. Sampai jumpa di video selanjutnya.